Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang virus. Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu venom yang berarti cairan beracun. Ukuran virus hanya beberapa mikron atau mungkin lebih kecil dari itu. 1 mikron sama dengan 0,001 mm. Virus sering diperdebatkan statusnya sebagai makhluk hidup karena tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya secara bebas. Karena karakteristik khasnya ini, virus selalu terasosiasi dengan penyakit tertentu, baik pada manusia, misalnya virus flu dan virus HIV, hewan, misalnya virus flu burung, ataupun pada tanaman, misalnya virus mosaik tembakau. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu sejarah penemuan virus. Pada awalnya tahun 1883, Adolf Meyer melakukan penelitian. Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini adalah ekstrak daun yang berpenyakit dioleskan pada daun yang sehat. Hasilnya, daun yang sehat tersebut menjadi terinfeksi. Hipotesis dari kejadian ini adalah bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang berukuran kecil yang tidak dapat dilihat di bawah mikroskop. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky tahun 1892. Perlakuan yang diberikan pada penelitian Dmitri Ivanovsky ini adalah mengekstrak daun tembakau yang sakit, kemudian dioleskan pada daun yang sehat. Hasilnya, daun sehat menjadi terinfeksi. Perlakuan berikutnya adalah mengekstrak daun yang terinfeksi mosaik lalu dipanaskan, kemudian dioleskan pada daun yang sehat. Hasilnya, daun sehat tidak terinfeksi. Hipotesis dari penelitian ini adalah mosaik disebabkan oleh bakteri patogen yang berukuran kecil. Kemudian pada tahun 1893, Ivanovsky melakukan penelitian dengan perlakuan ekstrak daun tembakau yang terinfeksi mosaik disaring, lalu dioleskan pada daun yang sehat. Hasilnya, daun yang sehat menjadi terinfeksi. Prediksi dari penelitian ini adalah mosaik disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil. Kemudian pada tahun 1897, Martinus melakukan penelitian. Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini adalah resin daun yang terinfeksi mosaik disaring, kemudian dioleskan pada daun yang sehat. Hasilnya, daun sehat ini menjadi terinfeksi. Selanjutnya, daun sehat yang telah terinfeksi tadi diekstraksi, kemudian dioleskan pada daun sehat yang lain. Hasilnya, daun yang sehat menjadi terinfeksi, dan seterusnya. Prediksi dari penelitian ini adalah bakteri patogen dapat berkembang biak, dan bakteri patogen ini sangat kecil. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wendell M. Stanley pada tahun 1935. Penelitian yang dilakukan adalah mengkristalkan partikel virus yang menginfeksi daun tembakau. Sekarang disebut dengan tobacco mosaic virus atau TMV. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah virus berbeda dengan bakteri. Yang kedua, ketika virus disuntikkan ke daun yang sehat, virus aktif, bereplikasi dan menyebabkan penyakit. Yang ketiga, karena virus bisa mengkristal berarti bukan bakteri. Yang keempat, virus adalah transisi dari abiotik ke biotik. Virus disebut sebagai metaorganisme karena ada kalanya virus dapat dikatakan sebagai benda hidup dan ada kalanya virus dikatakan sebagai benda mati. Virus dikatakan sebagai benda hidup karena kemampuan reproduksi, karena memiliki materi genetis. Namun reproduksi virus hanya dapat dilakukan jika berada pada tubuh inangnya,
sehingga disebut dengan parasit intraseluler obligat. Sedangkan virus dikatakan sebagai benda mati karena pada saat berada di luar sel tubuh inang, virus tersebut akan mengkristal. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik virus. Yang pertama, virus memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini berupa DNA atau RNA. Kedua, ukuran virus sangat kecil, yaitu antara 25 hingga 300 nanometer. Yang ketiga, tubuh virus tidak tersusun atas sel. Yang keempat, virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Yang kelima, setiap tipe virus hanya dapat menginfeksi jenis atau tipe inang tertentu. Jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus disebut dengan kisaran inang. Keenam, virus merupakan makhluk metaorganisme atau bentuk peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Dan yang ketujuh, virus memiliki beberapa bentuk tubuh, misalnya bulat, batang, bentuk T maupun bentuk silindris. Berikut ini adalah bentuk dan perbandingan ukuran virus. Selanjutnya kita akan melihat struktur virus. Secara umum virus tersusun atas dua komponen utama. Yang pertama adalah viral genome atau materi genetik, dan yang kedua adalah protein. Viral genome atau materi genetik ini berupa asam nukleat yaitu DNA atau RNA. Jenis DNA bisa berupa dsDNA atau DNA unting ganda maupun ssDNA atau DNA unting tunggal. Adapun jenis RNA bisa dalam bentuk dsRNA atau RNA unting ganda, kemudian ssRNA atau RNA unting tunggal, kemudian ssRNA sebagai template RNA, dan ssRNA sebagai template DNA. Baik DNA maupun RNA keduanya berfungsi untuk menyimpan dan membawa informasi genetis. Selanjutnya, protein virus ini disebut dengan istilah kapsid. Kapsid ini tersusun atas monomer-monomer yang disebut dengan istilah kapsomer. Adapun fungsi kapsid sebagai berikut. Yang pertama, melindungi viral genome. Yang kedua, kapsid ini mengandung situs khusus di permukaannya yang memungkinkan virion menempel pada sel inang. Dan yang ketiga, kapsid ini menyediakan protein yang memungkinkan virion untuk menembus selaput sel inang. Virus yang tersusun atas genom yang dikelilingi kapsid disebut dengan istilah nukleokapsid atau virus telanjang. Beberapa virus juga memiliki struktur aksesoris. Struktur aksesoris yang dapat dijumpai pada virus misalnya adalah viral envelope dan glikoprotein. Viral envelope merupakan selubung membran yang mengelilingi kapsid yang terdiri atas fosfolipid dan glikoprotein. Virus yang memiliki viral envelope misalnya adalah virus influenza. Glikoprotein ini merupakan karbohidrat dengan protein spike yang berfungsi dalam penempelan virus ke reseptor pada sel inang. Selanjutnya kita akan melihat contoh struktur virus. Di sini ada virus bakteriofage, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Struktur bakteriofage di sini yang pertama ada kepala. Kemudian DNA sebagai materi genetis, kemudian leher, kolar, whiskers,
selubung, base plate, serabut ekor, dan spike. Kepala mengandung asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid, berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat berupa DNA. DNA berfungsi untuk menyimpan dan membawa informasi genetis. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher ini berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ke ekor. Ekor virus terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar atau base plate. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada sel inang. Spike merupakan struktur protein virus yang berbentuk seperti paku-paku untuk pelekatan virus pada permukaan sel inang yang spesifik sehingga bisa masuk ke dalam sel inang. Selanjutnya kita akan melihat struktur virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Adapun struktur virus SARS-CoV-2 sebagai berikut. Di sini ada spike glycoprotein, kemudian hemaglutinin asetil esterase glycoprotein, kemudian ada membran glycoprotein, selanjutnya ada small envelope glycoprotein. Di sini juga memiliki lipid membran. Materi genetis untuk virus SARS-CoV-2 di sini adalah RNA. Kemudian di sini juga tampak adanya nukleokapsid fosfoprotein. Struktur RNA ini berfungsi untuk menyimpan dan membawa informasi genetis. Kemudian nukleokapsid protein ini terikat pada genom RNA untuk membentuk nukleokapsid. Kemudian spike protein penting untuk mengikat reseptor sel inang guna memfasilitasi masuknya virus ke dalam sel inang. Kemudian envelope protein berinteraksi dengan M atau membran glycoprotein untuk membentuk selubung virus. Selanjutnya membran protein merupakan pengatur utama perakitan virus dan menentukan bentuk selubung virus. Dan hemaglutinin esterase merupakan glikoprotein sebagai mekanisme penyerang. Selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk virus. Yang pertama adalah virus yang berbentuk batang, contohnya tobacco mosaic virus. Yang kedua bentuk filamen atau benang, misalnya virus Ebola. Yang ketiga bentuk T, misalnya bakteriofage. Yang keempat bentuk bulat, misalnya virus HIV. Yang kelima bentuk seperti peluru, misalnya vesicular stomatitis virus. Dan yang keenam bentuk bata, misalnya adalah pox virus. Selanjutnya yang ketujuh adalah bentuk polihedral, misalnya adalah adenovirus. Berikut ini adalah bentuk virus dan contohnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi virus. Klasifikasi virus dapat didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama berdasarkan ada atau tidaknya selubung pada nukleokapsid. Yang kedua berdasarkan jumlah kapsomer. Yang ketiga berdasarkan jenis sel inang. Yang keempat berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Yang kelima berdasarkan jenis asam nukleatnya. Dan yang keenam berdasarkan bentuk dasarnya. Sekarang kita akan membahas klasifikasi virus berdasarkan ada atau tidaknya selubung pada nukleokapsid. Berdasarkan ada atau tidaknya selubung pada nukleokapsid, virus dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah virus berselubung. Virus berselubung memiliki selubung terdiri atas lipoprotein dan glikoprotein. Misalnya adalah pox virus, herpes virus, toga virus, rhabdovirus, dan paramyxovirus. Yang kedua adalah virus telanjang. Virus telanjang merupakan virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya.
Contohnya papovirus, adenovirus, picornavirus, dan reovirus. Kemudian klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Berdasarkan jumlah kapsomernya, virus dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah virus yang tersusun atas 32 kapsomer, contohnya parvovirus. Yang kedua, virus yang memiliki 60 kapsomer, misalnya picornavirus. Yang ketiga, virus yang memiliki 72 kapsomer, contohnya papovirus. Yang keempat, virus yang memiliki 62 kapsomer, contohnya herpes virus. Dan yang kelima, virus yang memiliki 252 kapsomer, contohnya adenovirus. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi virus berdasarkan sel inang. Berdasarkan jenis sel inang, klasifikasi virus dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah virus penginfeksi bakteri. Virus yang menginfeksi bakteri yaitu bakteriofage. Bakteriofage dapat berkembang biak dengan cepat dan dalam waktu yang singkat dapat menghancurkan sejumlah bakteri. Contoh inang bakteriofage misalnya adalah Escherichia coli. Yang kedua adalah virus penginfeksi tumbuhan. Sebagian besar penyakit tumbuhan disebabkan oleh virus. Bahan genetik dari virus tumbuhan adalah RNA. Pada tumbuhan, virus dapat menginfeksi secara langsung maupun melalui vektor seperti serangga. Virus dapat memperbanyak diri pada saluran pencernaan serangga dan dapat ditularkan pada tumbuhan setelah terjadi masa inkubasi pada serangga. Contoh virus yang menyerang tumbuhan misalnya adalah Tungro, Tobacco Mosaic Virus atau TMV, dan Pit Yellow Virus atau BYV. Yang ketiga adalah virus penginfeksi hewan. Bahan genetik dari virus penginfeksi hewan adalah DNA double helix atau RNA polinukleotida tunggal. Seperti halnya pada tumbuhan, virus hewan dapat menginfeksi secara langsung maupun melalui vektor. Contoh virus yang menginfeksi hewan misalnya adalah virus influenza, termasuk H5N1 avian influenza, virus vaksina, dan virus poliomyelitis. Yang keempat adalah virus penginfeksi manusia. Seperti halnya pada tumbuhan dan hewan, virus manusia dapat menginfeksi secara langsung maupun melalui vektor. Salah satu virus manusia yang dapat menular melalui kontak langsung maupun vektor yaitu virus corona. Virus tersebut diketahui dapat menular melalui antar manusia. Contoh virus lain yang dapat menginfeksi manusia misalnya virus HIV, virus campak, dan virus hepatitis. Klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasar. Berdasarkan bentuk dasarnya, klasifikasi virus dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bentuk eksohedral. Virus bentuk eksohedral memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Misalnya virus polio. Yang kedua, bentuk helikal. Virus bentuk helikal memiliki satu sumbu rotasi. Bentuknya menyerupai batang yang panjang. Nukleokapsid tidak kaku dan berbentuk heliks. Contohnya virus flu. Yang ketiga, bentuk kompleks. Virus bentuk kompleks memiliki struktur lebih kompleks daripada jenis virus lainnya. Contohnya virus cacar. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan replikasinya. Berdasarkan tipe genom dan replikasinya, virus dibedakan menjadi 7 kelompok. Yang pertama adalah virus tipe 1. Virus tipe 1 memiliki DNA utas ganda dan reproduksinya dengan cara replikasi. Contohnya adalah herpes virus, saprovirus, adenovirus, dan poxvirus. Yang kedua adalah virus tipe 2.
Virus tipe 2 memiliki DNA utas tunggal dan reproduksinya dengan cara replikasi. Contohnya virus MVM, Minute Virus of Mice, dan Parvovirus. Yang ketiga adalah virus tipe 3. Virus tipe 3 memiliki RNA utas ganda dan reproduksinya secara replikasi. Contohnya adalah reovirus. Yang keempat adalah virus tipe 4. Virus tipe 4 memiliki RNA utas ganda plus dan reproduksinya secara replikasi. Contohnya adalah virus polio. Yang kelima adalah virus tipe 5. Virus tipe 5 memiliki RNA utas tunggal mins dan reproduksinya secara replikasi. Contohnya virus rabies. Yang keenam adalah virus tipe 6. Virus tipe 6 memiliki RNA utas tunggal plus dengan DNA perantara dan reproduksinya secara transkripsi balik. Contohnya virus HIV. Dan yang ketujuh adalah virus tipe 7. Virus tipe 7 memiliki RNA utas ganda dengan RNA perantara dan reproduksinya secara transkripsi balik. Contohnya adalah hepatnavirus. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleatnya. Berdasarkan jenis asam nukleatnya, virus dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah virus dengan jenis asam nukleat DNA. Virus dengan jenis asam nukleat DNA misalnya papilloma, parvovirus B19, adenovirus, herpes simplex 1, herpes simplex 2, varicella zoster, vaccinia, roseola, cacar sapi, cacar, bakteriofage, smallpox virus, dan Salter provirus. Yang kedua adalah virus dengan asam nukleat RNA. Virus yang memiliki asam nukleat berupa RNA misalnya adalah picornavirus, HIV, influenza, virus hepatitis E, poliovirus, paramyxovirus, virus enterik, virus rubella, virus demam kuning, virus rabies, reovirus, virus gondong, rotavirus, enterovirus, hepatovirus, dan virus Ebola. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur hidup virus. Daur hidup virus dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah daur litik yang menyebabkan sel inang pecah. Yang kedua adalah daur lisogenik. Dalam daur lisogenik ini nanti akan terbentuk provirus. Pertama kita akan membahas tentang proses daur litik virus. Di sini ditunjukkan virus yang akan menginfeksi sel inang. Kemudian di sini ada sel inang. Contoh sel inang yang diinfeksi virus di sini adalah bakteri Escherichia coli. Sehingga jenis virus yang menginfeksi sel bakteri ini adalah bakteriofage. Adapun tahap daur litik virus adalah sebagai berikut. Pertama adalah tahap perlekatan. Tahap perlekatan ini disebut juga dengan tahap penempelan atau adsorpsi. Pada tahap ini virus akan menempel pada sel inang dengan ikatan khusus antara kapsid protein virus dengan reseptor pada permukaan sel inang. Ikatan khusus ini membuat virus hanya dapat menempel pada inang tertentu. Apabila tidak cocok, maka virus tidak dapat menempel. Misalnya virus HIV hanya dapat menempel pada tipe leukosit tertentu, terutama CD4+. Pada kasus bakteriofage ini, virus mulai mengeluarkan enzim yang disebut dengan lisozim yang digunakan untuk melubangi sel inang. Yang kedua adalah tahap penetrasi. Tahap penetrasi disebut juga dengan tahap injeksi. Pada tahap ini virus mulai memasukkan asam nukleatnya, misalnya DNA yang terkandung di dalamnya. Sedangkan selubung protein dari asam nukleat yang disebut sebagai kapsid akan tetap berada di luar sel. Setelah semua bahan genetik berhasil masuk ke dalam sel inang, maka kapsid akan terlepas dari sel karena sudah tidak berguna lagi bagi virus tersebut. Tahap ini menurut beberapa referensi sering dibedakan menjadi dua, yaitu tahap penetrasi dan pelepasan.
Penetrasi adalah tahap yang mana virus berusaha melubangi membran plasma sel inang dan dinding sel bila ada, menggunakan enzim seperti lisozim pada bakteriofage. Pelepasan adalah tahap yang mana virus melepaskan sepenuhnya materi genetik, misalnya DNA, dari kapsidnya agar dapat menginfeksi inang. Yang ketiga adalah tahap biosintesis. Tahap biosintesis disebut juga dengan tahap pembentukan. Setelah berhasil memasukkan asam nukleatnya ke dalam sel inang, bakteriofage tersebut menghasilkan enzim yang dikodekan oleh genomnya untuk menghentikan sintesis molekul bakteri. Setelah sintesis protein dan asam nukleat dari sel inang berhenti, virus akan mengambil alih proses metabolisme sel inang. Kemudian digunakan untuk menggandakan asam nukleat dan kapsid virus sebanyak mungkin. Tahap yang keempat adalah perakitan. Pada tahap perakitan, virus akan membentuk tubuh mereka. Pada tahapan ini, kapsid yang telah terbentuk pada tahap sintesis akan mulai diisi dengan asam nukleat yang telah terreplikasi sehingga menjadi virus yang utuh. Yang kelima adalah tahap pelepasan. Pada tahap pelepasan ini biasanya diikuti dengan lisis. Setelah terbentuk virus-virus baru yang sempurna, maka virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang, yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Virus-virus baru yang dilepaskan pada satu kali daur berkisar antara 100 hingga 200 virus. Virus baru ini kemudian mencari sel lain untuk kemudian melanjutkan daur hidup mereka. Pada beberapa jenis virus, pematangan atau pendewasaan terjadi setelah virus dilepaskan dari sel inang. Beberapa jenis virus juga dapat menjalani siklus litik tanpa melalui tahap lisis atau tanpa memecah sel inang, tetapi dengan mengambil sebagian porsi membran sel inang, lalu keluar dengan budding atau pertunasan. Virus yang memiliki kemampuan ini biasanya merupakan virus dengan tipe berselubung, seperti virus HIV dan influenza. Selanjutnya kita akan membahas daur lisogenik virus. Di sini ditunjukkan DNA virus bakteriofage. Kemudian di sini juga ditunjukkan sel inang berupa bakteri, misalnya Escherichia coli. Di sini juga ada DNA dari sel inang tersebut. Daur lisogenik ini juga disebut dengan daur tenang. Pada fase lisogenik, virus akan membaur dengan sel inang atau bakteri dengan membentuk profage sehingga sel inang tidak terlisis atau rusak setelah akhir masa inkubasi virus. Dengan kata lain, replikasi virus akan mengikuti pembelahan atau reproduksi bakteri. Namun tidak jarang pula setelah beberapa kali menjalani daur lisogenik ini dapat berubah menjadi daur litik dan menjalani tahap lisis yang merusak. Dalam daur lisogenik, tahapan-tahapan yang dilalui virus lebih banyak bila dibandingkan dengan daur litik. Sebab pada daur lisogenik sempurna akan melibatkan daur litik. Tahapan pertama dari daur lisogenik adalah perlekatan. Pada tahapan ini sama dengan yang terjadi pada daur litik. Virus akan menempel pada sel inang dan melubanginya dengan enzim lisozim. Tahap penetrasi atau injeksi juga sama seperti yang terjadi pada daur litik, yang mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid yang sudah tidak digunakan. Tahap yang ketiga adalah membentuk profage. Tahap membentuk profage ini juga disebut dengan istilah tahap penggabungan. Pada tahap penggabungan, virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Jadi pada tahapan ini virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut profage. Yang keempat adalah bakteri profage reproduksi atau tahap pembelahan. Pada tahap ini asam nukleat virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang menjadi profage. Profage hanya akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan. Profage ikut membelah ketika DNA bereplikasi, sehingga jumlah profage akan sama dengan jumlah DNA hasil replikasi sel inang. Dengan cara ini tentu saja virus tidak merusak sel inang,
melainkan membaur menjadi satu dan mensubstitusi beberapa bagian asam nukleat sel inang. Reproduksi virus dilakukan bersamaan dengan reproduksi sel inang, yang mana sel inang akan mewariskan asam nukleat atau materi genetik virus pada proses reproduksi sel inang. Pada tahap ini virus dapat terus membelah mengikuti sel inang. Di sini ditunjukkan pembelahan sel dapat dilakukan berkali-kali sehingga jumlah materi genetik virus menjadi sangat banyak. Pada saat kondisi lingkungan buruk, profage yang semula tenang dan tidak merusak akan menjadi aktif. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar seperti radiasi ultraviolet. Profage yang aktif akan mulai memisahkan diri dari DNA sel inangnya, kemudian mulai mengambil alih peranan DNA dalam hal sintesis protein seperti pada daur litik, yaitu tahap sintesis, tahap perakitan, dan tahap lisis. Proses ini tadi disebut dengan tahap pemisahan. Berikut ini adalah ringkasan daur hidup virus baik daur litik maupun daur lisogenik. Di sini tampak virus menempel pada permukaan sel inang kemudian memasukkan materi genetiknya. Di sini ditunjukkan bahwa materi genetik virus telah berada di dalam sel inang. Selanjutnya di sini terbentuk virus-virus yang baru. Kemudian virus yang baru ini keluar dari sel inang yang membuat sel inang pecah. Ini adalah urutan daur litik. Selanjutnya daur lisogenik dimulai ketika virus menempelkan diri pada permukaan sel inang, kemudian memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Di sini tampak materi genetik virus berada di dalam sel inang. Selanjutnya materi genetis dari virus tadi bergabung dengan materi genetis sel inang membentuk profage. Apabila sel inang membelah, maka materi genetik dari sel inang juga digandakan. Demikian juga materi genetik virus juga digandakan, sehingga jumlah materi genetik virus menjadi sangat banyak. Dalam kondisi tertentu, materi genetik virus dapat lepas dari materi genetik sel inang, sehingga bisa memasuki daur litik. Selanjutnya kita akan membahas tentang replikasi virus HIV. Sel target virus HIV misalnya adalah limfosit T dan makrofage. Ini adalah virus HIV. Kemudian di sini ditunjukkan membran sel dari limfosit T. Pada membran sel limfosit T yaitu T helper terdapat reseptor yang disebut dengan CD4+. Reproduksi virus HIV memerlukan reseptor pada permukaan sel target, misalnya adalah reseptor glikoprotein permukaan CD4+ yang terdapat pada permukaan limfosit T helper. Cluster of differentiation atau CD4+ adalah sebuah marker atau penanda yang berada di permukaan sel darah putih manusia yang berfungsi untuk melawan berbagai macam infeksi. Pada orang dengan sistem kekebalan baik, nilai CD4+ berkisar antara 1400 hingga 1500. Virus HIV juga memiliki reseptor berupa glikoprotein atau GP. Masing-masing 2 set ekstraseluler glikoprotein 120 dan transmembran glikoprotein 41. Selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu struktur dari virus HIV ini. Di sini terdapat GP atau glikoprotein 120. Kemudian GP atau glikoprotein 41. Selain itu, virus HIV juga memiliki lipid bilayer. Kemudian di sini ada P17 matrix. Kemudian materi genetik dari virus HIV ini adalah RNA. Selanjutnya di sini ada P24 kapsid. Virus HIV juga memiliki beberapa enzim. Misalnya reverse transkriptase, integrase, dan protease. Enzim-enzim ini nanti akan sangat berperan dalam proses replikasi virus HIV. Langkah pertama dalam infeksi virus HIV adalah attachment, yang mana terjadi ikatan antara reseptor CD4+ dengan ekstraseluler glikoprotein 120.
Ikatan tersebut mengubah konformasi ekstraseluler glikoprotein 120. Perubahan konformasi glikoprotein 120 memungkinkan terjadinya ikatan antara glikoprotein 120 dengan koreseptor yang ada di dekat CD4+. Lalu terjadi ikatan antara glikoprotein 120 yang masih berikatan dengan reseptor CD4+ dengan koreseptor tersebut. Pada limfosit T, koreseptor berupa CXCR4 atau CXC chemokine receptor 4 atau cysteine X cysteine chemokine receptor 4. Nama lainnya adalah fusin atau CD180. Sedangkan pada makrofage berupa CCR5 atau CC chemokine receptor 5 atau kemotaktik cytokine receptor 5. Nama lainnya adalah CD195. Ikatan tersebut membuat konformasi glikoprotein 120 mengalami perubahan yang diikuti pelepasan GP120. Dengan demikian GP41 memediasi kontak HIV dengan membran sel target. GP41 memiliki dua domain, yaitu HR atau heptat repeat 1 dan HR heptat repeat 2. Glikoprotein 41 domain HR1 menembus membran sel target. Lalu GP41 domain HR2 memilin. Prosesnya disebut dengan HR2 zipping, sehingga membran HIV menjadi dekat dengan membran sel target. Berikutnya terjadi fusi membran sel target dengan membran HIV, dan viral nukleokapsid masuk sel dan pecah serta mengeluarkan 2 ssRNA yang identik dan 3 enzim yang esensial untuk proses replikasi HIV, yaitu reverse transkriptase, integrase, dan protease. Sementara itu membrannya berfusi dengan membran sel target. Reverse transkriptase memiliki dua katalitik domain, yaitu polimerase dan ribonuklease. Reverse transkriptase domain polimerase membentuk DNA dari ssRNA HIV dan membentuk hybrid DNA RNA melalui proses transkripsi. Sedangkan reverse transkriptase ribonuklease memisahkan DNA dari DNA RNA hibrid dan kemudian mendegradasi RNA itu. Tahap berikutnya ssDNA kembali ke reverse transkriptase polimerase untuk membentuk dsDNA. Di sini terbentuk dsDNA virus. Kemudian dsDNA tersebut menuju enzim integrase. Enzim integrase kemudian memotong kedua ujung dsDNA yang baru disintesis di reverse transkriptase polimerase membentuk ujung sticky end supaya bisa digabung dengan dsDNA inang. Lalu integrase membawa dsDNA yang telah dipotong kedua ujungnya tersebut ke dalam nukleus dan memfasilitasi terjadinya penggabungan antara dsDNA HIV dengan dsDNA sel target dan terbentuklah provirus. Ada referensi lain yang menyatakan bahwa setelah dsDNA terbentuk maka dsDNA menjadi sirkuler dan migrasi ke nukleus dan bergabung dengan dsDNA sel target dengan difasilitasi oleh integrase. Dengan aktivasi sel inang menggunakan RNA polimerase, terjadi transkripsi DNA virus menghasilkan viral messenger RNA dan viral genome ssRNA. Kemudian keduanya keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. Di sini tampak RNA virus keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. Di sitoplasma, viral messenger RNA ditranslasi di ribosom dan membentuk enzim virus, yaitu reverse transkriptase, integrase, dan protease, serta membentuk protein struktural virus. Tetapi sebagian polipeptida yang dihasilkan masih berukuran panjang. Kemudian enzim protease yang dibawa masuk HIV di awal tadi memotong polipeptida yang berukuran panjang tersebut menjadi polipeptida yang ukurannya lebih pendek dan kemudian menjadi protein.
GP120 dan GP41 hasil translasi kemudian diinsert ke membran sel inang yang diserang. Lalu protein struktural mengelilingi 2 viral ssRNA dan 3 enzim replikasi, yaitu reverse transkriptase, integrase, dan protease, dan akhirnya membentuk core. Selanjutnya virion lepas dengan budding dengan membawa membran sel inang yang tadi sudah diinsert dengan GP120 dan GP41. Virus HIV dewasa lepas dari sel inang, meninggalkan sel inang dalam kondisi rusak dan siap untuk menginfeksi sel target yang lainnya. Berikut ini adalah proses blocking untuk mengontrol reproduksi virus HIV. Pertama, blocking dapat dilakukan pada saat attachment, yaitu memblok glikoprotein virus. Yang kedua, blocking dengan inhibitor nukleoside pada saat akan terjadi proses pembentukan DNA hibrid dari ssRNA pada reverse transkriptase domain polimerase. Yang ketiga, blocking dengan inhibitor non-nukleoside pada saat akan terjadi proses pembentukan dsDNA dari ssDNA pada reverse transkriptase domain polimerase. Aksi integrase saat akan menggabungkan dsDNA virus dengan dsDNA inang juga dapat diblok. Yang kelima, inhibitor protease dapat digunakan dan bekerja menghambat terjadinya pemotongan polipeptida panjang hasil translasi dari mRNA viral HIV. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat virus. Di antara manfaat virus adalah sebagai berikut. Manfaat bidang pertanian, manfaat bidang sains, dan manfaat bidang kesehatan. Yang pertama, kita akan membahas manfaat virus di bidang pertanian. Manfaat virus di bidang pertanian dapat dilihat dari penggunaan organisme biologis dalam mengendalikan kerusakan oleh hama atau yang biasa disebut dengan pengendalian biologis. Misalnya pengendalian hama serangga melalui bakulovirus, atau sekelompok virus yang dapat menginfeksi serangga dan arthropoda lainnya. Bakulovirus ditanam pada gen tanaman pertanian. Kemudian larva serangga memakan tumbuhan tersebut. Virus kemudian menginfeksi sel dan tumbuh di dalam tubuh larva tersebut, dan lama-kelamaan merusak jaringan tubuhnya. Contoh lain adalah Integrated Pest Management atau IPM yang mengandalkan agen-agen biologis. Dengan demikian akan mengurangi penggunaan pestisida yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang kedua adalah manfaat virus di bidang sains, yaitu pengembangan ilmu. Virus telah digunakan secara luas pada studi molekuler dan seluler yang dapat digunakan untuk memanipulasi dan mengetahui fungsi-fungsi dari sel. Virus dapat digunakan sebagai penelitian genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, dan DNA dasar dari ketahanan tubuh. Partikel virus dapat juga dicampur dengan senyawa Fe untuk membuat kapasitor. Yang ketiga adalah manfaat virus di bidang kesehatan. Yang pertama adalah untuk terapi gen. Terapi gen ini dengan mengubah gen penyebab infeksi menjadi gen penyembuh. Yang kedua adalah melawan bakteri patogen. Bakteriofage telah berhasil menyembuhkan penyakit tifus pada ayam dan disentri. Pada tahun 1921, bakteriofage digunakan untuk melawan virus Staphylococcus yang menyerang kulit. Sistem kerjanya adalah menempel pada bakteri patogen tersebut dan menginfeksinya sehingga bakteri tersebut mati. Yang ketiga adalah untuk produksi insulin. Virus penghasil kanker dicangkokkan dengan gen-gen penghasil insulin ke bakteri, sehingga bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Yang keempat adalah pengendalian sel kanker.
Beberapa virus berperan dalam melakukan pengendalian terhadap beberapa sel kanker yang akan dibunuh dengan menggunakan cell killing effects virus secara langsung dibanding dengan menggunakan sistem imun. Yang kelima adalah terapi virus VDEPT. VDEPT atau Virus Directed Enzyme Prodrug Therapy merupakan sebuah terapi virus di mana sel yang menjadi sel target dimasukkan enzim dan dapat mengaktifkan dan menonaktifkan prekursor maupun sitoksik yang tersusun secara sistematis. Keenam, untuk pembuatan antitoksin. Antitoksin ini terbentuk melalui penggabungan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. Kemudian DNA virus menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri mengandung gen manusia yang dapat menghasilkan antitoksin. Yang ketujuh adalah pembuatan interferon. Dan yang kedelapan adalah pembuatan vaksin. Virus berperan dalam pembuatan vaksin seperti vaksin polio, campak, cacar, dan lain-lain. Kandungan yang terdapat di dalam manfaat vaksin adalah virus yang sudah mati atau dilemahkan dan mengakibatkan demam bagi orang yang disuntik vaksin. Kemudian sistem imun akan merekamnya dan membentuk antibodi dalam tubuh, sehingga jika penyakit-penyakit tersebut datang menyerang, maka sistem imun tubuh mencegahnya masuk. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana produksi vaksin COVID-19 dan cara kerjanya dalam tubuh manusia. Yang pertama di sini materi genetik dari SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 diisolasi. Selanjutnya gen virus dimasukkan ke dalam vektor yang akan dimasukkan ke dalam sel-sel mamalia. Di sini tampak sel-sel mamalia dengan vektor yang mempunyai gen virus. Selanjutnya yang ketiga adalah di dalam sel mamalia, antigen atau spike virus dari SARS-CoV-2 akan dibentuk. Yang keempat, antigen virus SARS-CoV-2 akan diekstraksi dan dipurifikasi sehingga dapat digunakan sebagai vaksin. Yang kelima, ketika vaksin diinjeksikan ke dalam tubuh, maka sel B berinteraksi dengan antigen SARS-CoV-2. Selanjutnya, antigen SARS-CoV-2 memicu sistem imun adaptif manusia. Sel B akan berinteraksi dengan antigen SARS-CoV-2 yang akan membentuk sel B memori dalam plasma. Dan akhirnya sel plasma akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus SARS-CoV-2. Dengan demikian, secara ringkas produksi vaksin dan cara kerjanya di dalam tubuh manusia adalah sebagai berikut. Pertama, isolasi materi genetik SARS-CoV-2. Kedua, penyisipan gen virus ke vektor. Ketiga, introduksi vektor rekombinan ke dalam sel mamalia. Keempat, ekspresi antigen virus SARS-CoV-2. Kelima, ekstraksi dan purifikasi antigen virus SARS-CoV-2 untuk vaksin. Dan yang keenam adalah injeksi vaksin ke dalam tubuh. Berikut ini adalah cara kerja vaksin COVID-19 di dalam tubuh. Pertama, ilmuwan mengambil gen dari protein yang ada di protein spike virus SARS-CoV-2 dan menambahkannya ke dalam virus tak berbahaya sebagai vaksin. Selanjutnya, vaksin ini disuntikan ke dalam tubuh. Di sini vaksin akan memasuki sel tubuh dan memproduksi protein spike. Hal ini akan memicu sistem tubuh untuk memproduksi antibodi dan mengaktifkan sel T pembunuh untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Jika seseorang terinfeksi SARS-CoV-2 lagi, antibodi dan sel T akan terpicu untuk melawannya. Beberapa contoh vaksin COVID-19 misalnya adalah Sinovac dan AstraZeneca. Berikut ini adalah tahapan produksi vaksin merah putih. Pertama, pemetaan genetik virus SARS-CoV-2 di Indonesia.
Kedua, isolasi dan amplifikasi gen S dan N pada virus SARS-CoV-2. Ketiga, cloning gen target ke dalam vektor dan verifikasi sequence gen target. Keempat, memasukkan vektor dengan gen virus SARS-CoV-2 ke sel mamalia. Kelima, menghasilkan antigen yang merupakan kandidat vaksin. Keenam, perbanyakan dan pemurnian antigen. Lalu yang ketujuh adalah uji klinis. Dan yang kedelapan, skala produksi vaksin. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam produksi vaksin COVID-19. Pertama adalah tahap eksplorasi, yaitu mengidentifikasi antigen alami atau sintesis yang mungkin dapat membantu mencegah atau mengobati penyakit. Kedua, praklinis, pengujian kultur jaringan atau sistem kultur sel menggunakan pengujian hewan untuk menilai keamanan vaksin dan kemampuan memicu respon imun. Ketiga, tahap uji klinis, proses uji coba vaksin pada manusia, umumnya melalui 3 proses fase, yaitu fase 1, sejumlah kecil orang, untuk melihat apakah vaksin merangsang antibodi. Fase 2 yaitu ratusan orang, untuk melihat apakah dosis efektif meningkatkan antibodi. Dan fase ketiga untuk ribuan orang, untuk melihat apakah vaksin efektif. 4. Persetujuan badan pengatur. Pada tahap ini, regulator di setiap negara meninjau hasil uji coba dan memutuskan bahwa penggunaan vaksin akan disetujui atau tidak. Kelima, produksi. Vaksin akan diproduksi dalam skala kecil dan lulus uji keamanan. Namun butuh beberapa tahapan produksi untuk menghasilkan sejumlah dosis vaksin yang diinginkan. Selain itu, kontrol kualitas vaksin juga akan selalu dilakukan. Setelah lulus, regulator juga harus memutuskan bagaimana memprioritaskan kelompok yang akan divaksinasi. Jika kandidat vaksin tidak terbukti aman, maka peneliti harus kembali ke laboratorium. Selanjutnya kita akan melihat dampak negatif virus, yaitu menyebabkan penyakit. Virus dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, misalnya tobacco mosaic virus. Virus juga dapat menyebabkan penyakit pada hewan, misalnya virus rabies. Virus juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia, misalnya virus corona. Sekarang kita akan melihat contoh virus yang menginfeksi tumbuhan. Yang pertama adalah virus TMV atau tobacco mosaic virus. Ini adalah virus yang menyebabkan penyakit mosaik pada daun tembakau. Virus tobacco mosaic merupakan penyebab penyakit mosaik pada tumbuhan tembakau. Faktanya, virus ini merupakan cikal bakal penamaan kata virus, dan cabang ilmu mempelajari tentang virus atau virologi. Virus ini mampu mengerdilkan tanaman karena adanya infeksi pada daun tumbuhan. Gejala virus ini berupa warna hijau muda di daun tumbuhan menyerupai pola mosaik atau belang-belang warna hijau terang dan hijau gelap pada daun. Adanya mutasi yang terjadi pada virus ini rupanya mampu menyerang tumbuhan lain selain tembakau, misalnya labu, buncis, mentimun, kentang, dan sebagainya. Yang kedua adalah virus RTBV, penyebab penyakit tungro. RTBV atau Rice Tungro Bacilliform Virus dapat mengancam pertumbuhan padi sebab menimbulkan penyakit tungro. Gejala virus ini berupa kerdilnya tumbuhan padi dan warna merah sampai orange kuning, sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah gabah hasil panen. Selanjutnya, virus penginfeksi hewan. Contoh virus penginfeksi hewan yang pertama adalah virus rabies yang menyebabkan penyakit rabies. Virus rabies ini menginfeksi anjing, kera, kelelawar, bahkan rakun. Virus rabies atau virus rhabdovirus merupakan virus yang dapat menyerang sistem saraf pusat manusia dan otak. Akibatnya tubuh tidak akan mampu untuk bergerak dan menimbulkan hidrofobia. Virus ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan hewan yang telah terjangkit virus rabies, seperti gigitan anjing, kera, kelelawar, maupun rakun.
Yang kedua adalah virus H5N1 yang menyebabkan flu burung. Virus avian influenza tipe A atau H5N1 sempat terkenal di Indonesia karena penyebaran wabahnya saat itu. Virus ini menyerang hewan unggas seperti burung dan ayam. Virus ini mampu menular kepada manusia. Virus influenza tipe A ini dapat menyebabkan epidemik pada hewan atau epizootik dan berbagai spesies hewan dalam cakupan wilayah yang luas atau panzootik, sehingga mampu menularkan cukup banyak hewan dalam satu wilayah. Gejala terjangkit virus ini berupa gangguan pernafasan, muntah, diare dan gejala flu pada umumnya. Yang ketiga adalah virus NCD yang menyebabkan tetelo. Virus NCD atau Newcastle disease menyerang pada unggas. Serangan pada ayam adalah yang paling terkenal, dengan gejala klinis seperti terkena pilek, yaitu hidung berair dan tersumbat, mengorok, sayap turun lemas atau terkulai dan kaki terseret, dan bahkan sampai kepala terkulai atau melipat. Pada unggas muda, serangan ini dapat segera berakhir dengan kematian. Sedangkan pada unggas dewasa, kematian biasanya terjadi 2 hingga 3 hari setelah gejala pertama kali terlihat. Yang keempat adalah virus FMD yang menyebabkan penyakit kuku dan mulut. FMD atau Foot and Mouth Disease disebut juga dengan PMK, penyakit mulut dan kuku, merupakan penyakit hewan menular yang bersifat akut yang disebabkan virus tipe A dari famili Picornaviridae, genus Aptovirus. Hewan yang rentan tertular adalah sapi, kerbau, unta, gajah, rusa, kambing, domba, dan babi. Cara penularannya adalah yang pertama kontak langsung maupun tidak langsung dengan hewan penderita, misalnya melalui droplet, leleran hidung maupun serpihan kulit. Yang kedua adalah vektor hidup, misalnya terbawa oleh manusia. Yang kedua bukan vektor hidup, misalnya terbawa mobil angkutan, peralatan maupun alas kandang. Dan yang keempat dapat tersebar melalui angin. Gejala klinis yang ditimbulkan pada ternak akibat infeksi virus FMD dapat bervariasi tergantung gejala virus FMD tersebut. Gejala klinis yang pertama muncul adalah kenaikan suhu tubuh ternak yang diikuti lemas, nafsu makan turun, terbentuk vesikula atau lepuh pada lidah dan daerah celah kuku. Selanjutnya kita akan membahas virus penginfeksi manusia. Yang pertama adalah virus Ebola yang menyebabkan penyakit Ebola. Virus Ebola pertama kali ditemukan di dekat sungai Ebola di Zaire, Kongo sekitar tahun 1976. Ebola merupakan salah satu virus mematikan bagi manusia. Virus ini dapat menyebabkan penyakit yang disebut penyakit virus Ebola atau PVE dengan gejala demam, diare hingga pendarahan. Penyebaran virus melalui kontak dengan benda yang telah terkontaminasi cairan tubuh penderita. Yang kedua adalah virus herpes simplex menyebabkan penyakit herpes simplex. Virus herpes simplex memiliki perbedaan dengan virus lain karena virus herpes simplex ini menyerang kulit manusia. Virus yang biasa dikenal dengan sebutan HSV ini dapat menimbulkan penyakit menular seksual baik pria maupun wanita, hingga menyebabkan luka melepuh di area organ reproduksi. Penyebaran virus ini umumnya karena adanya hubungan seksual dengan orang yang terkena infeksi virus ini dan ibu hamil yang menularkan kepada bayi yang dikandungnya. Yang ketiga adalah virus denggi, penyebab penyakit demam berdarah. Virus denggi mampu menyebabkan penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Virus ini ditularkan oleh gigitan nyamuk jenis Aedes aegypti. Salah satu bentuk pencegahan terpenting supaya tidak terjangkit virus ini adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat adalah virus poliomyelitis yang menyebabkan penyakit polio. Pada umumnya, virus ini akan menyerang anak-anak dengan usia sekitar 3 hingga 5 tahun. Virus ini mampu menyebabkan lemahnya otot hingga kelumpuhan pada kaki. Gejala virus ini berupa demam, nyeri sendi tulang hingga otot, kram otot dan lainnya.
Virus polio ini dapat menular melalui kontak antar manusia seperti kotoran atau feses yang terkontaminasi virus. Dan pada umumnya virus ini dapat menularkan anggota keluarga lainnya yang tinggal satu rumah. Yang kelima adalah virus varicella zoster, penyebab penyakit cacar air. Penyakit cacar air atau dalam istilah medis disebut dengan varicella adalah infeksi yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Gejala cacar air adalah ruam merah di perut atau punggung. Selain itu, cacar air juga ditandai dengan beberapa gejala lain seperti demam, pusing, lemas, dan nyeri tenggorokan. Virus ini menular melalui percikan ludah, serta kontak langsung dengan cairan yang berasal dari ruam penderita. Virus penginfeksi manusia yang keenam adalah virus morbili yang menyebabkan penyakit campak. Campak adalah penyakit yang menunjukkan gejala ruam pada seluruh tubuh dan sangat menular. Campak bisa mengarah pada komplikasi yang lebih serius dan sangat mengganggu. Komplikasi yang disebabkan campak umumnya adalah bronkitis, infeksi paru-paru atau pneumonia, radang pada telinga, dan infeksi otak atau ensefalitis. Umumnya gejala campak muncul sekitar 1 hingga 2 minggu setelah tubuh terserang virus tersebut. Penularan campak umumnya terjadi melalui percikan cairan yang dikeluarkan oleh pengidap campak saat bersin dan batuk. Yang ketujuh adalah virus influenza yang menyebabkan penyakit flu. Flu atau disebut dengan influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Banyak orang mengira flu sama dengan batuk pilek biasa atau common cold. Walaupun gejalanya mirip, kedua kondisi ini disebabkan oleh jenis virus yang berbeda. Gejala flu lebih parah dan menyerang secara mendadak, sedangkan gejala batuk pilek biasa cenderung ringan dan muncul secara bertahap. Seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita ketika bersin atau batuk. Selain itu, menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita juga bisa menjadi sarana penularan virus flu. Yang kedelapan adalah virus paramyxovirus yang menyebabkan penyakit gondong. Gondongan adalah peradangan kelenjar parotis akibat infeksi virus. Gondongan atau parotitis ditandai dengan pembengkakan pada pipi penderita. Kondisi ini dapat menular dan umumnya diderita oleh anak-anak. Bagian tubuh yang dipengaruhi adalah melalui saluran pernafasan. Kemudian infeksi menyeluruh di tubuh melalui darah, di testis pria, dan terutama kelenjar ludah atau parotis. Kelenjar parotis terletak di bawah telinga. Gondongan terjadi ketika kelenjar parotis mengalami peradangan akibat infeksi virus dari golongan paramyxovirus A. Virus tersebut dapat dengan mudah menyebar ke orang lain melalui percikan ludah atau lendir yang keluar dari mulut atau hidung. Yang kesembilan adalah virus corona yang menyebabkan COVID-19. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Virus corona terdiri atas 4 genus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 tergolong dalam genus beta coronavirus atau beta-cov dalam keluarga Coronaviridae. Virus ini menyebar melalui percikan air liur penderita, misalnya batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah penderita, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur penderita. Infeksi SARS-CoV-2 terjadi di jaringan dan saluran paru-paru yang menyebabkan peradangan di paru-paru dan saluran pernafasan, hingga membuat pernafasan menjadi lebih sulit, lalu berkembang menjadi pneumonia dan bronkitis. Gejala COVID-19 dapat muncul dalam 1 atau 2 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Gejala COVID-19 berupa demam dengan suhu 38 derajat Celcius atau lebih, pilek, nyeri tenggorokan, batuk dengan lendir, nyeri dada, dan sesak saat bernafas. COVID-19 bisa menimbulkan komplikasi serius berupa sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian.
Yang ke-10 adalah virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang akan memperlemah kekebalan tubuh manusia. Hal tersebut akan menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi atau penyakit lainnya. Menularnya virus ini ialah adanya proses kontak fisik dengan penderita HIV melalui hubungan seksual yang tidak sehat, pemakaian jarum suntik bekas dengan penderita HIV, penggunaan alat pembuat tato atau body piercing. Tidak hanya itu, virus juga bisa menular apabila adanya kontak melalui cairan tubuh, seperti darah, air mani, dan lain-lain dari penderita HIV, seperti ibu penderita HIV yang bisa menularkan kepada bayi yang dikandungnya. Virus ini tidak menular karena kontak langsung sehari-hari, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Jika virus ini terus berkembang, maka virus ini bisa menimbulkan penyakit AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Berikut ini adalah upaya mencegah HIV/AIDS. Yang pertama adalah memahami risiko diri. Dalam menerapkan pencegahan HIV/AIDS, kita harus mengetahui dengan jelas posisi kita apakah beresiko ataukah tidak. Misalnya, kita harus menerima informasi tentang HIV dan AIDS dari sumber yang terpercaya, mengetahui rute penularan, dan memahami jenis aktivitas yang beresiko menularkan virus tersebut. Yang kedua adalah menghindari hubungan seks bebas. Seks bebas memang sangat dilarang. Dari segi kesehatan, seks bebas juga bisa memberikan efek yang bahaya bagi tubuh. Yang ketiga, jangan menggunakan jarum yang bergantian. Selalu perhatikan penggunaan jarum yang steril jika hendak berniat untuk injeksi obat atau membuat tindik. Yang keempat, menjauhi narkoba dan minuman keras. Banyak pasien juga tertular virus ini karena penggunaan narkoba jarum suntik. Menurut sebuah laporan, persentase virus HIV dari pengguna narkoba suntik mencapai 8,2% dari total kasus di Indonesia. Yang kelima adalah menjalani sirkumsisi atau sunat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sirkumsisi dapat menurunkan resiko seorang pria untuk tertular HIV hingga 60%. Demikian pembahasan tentang topik virus, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.